Malam itu, Sisi baru pertama kali kerja di sebuah warung kecil di ujung gang sempit. Tempatnya gelap, sepi, bahkan tidak ada papan nama. Orang yang lewat pun jarang, tapi anehnya, warung itu ramai, orang-orang datang tanpa henti. Duduk, makan, lalu pergi begitu saja, seolah mereka tidak benar-benar datang karena lapar, tapi karena sesuatu yang memanggil. Sisi berdiri di dekat meja kasir, memperhatikan satu persatu. Ada yang memakai jaket hitam, ada yang menunduk sejak datang, ada juga yang duduk diam tanpa pernah mengangkat kepala. Tidak ada yang berbicara, tidak ada suara sendok atau gelas. Ramai, tapi sunyi. Sisi menelan ludah. Ia mendekat ke pemilik warung. "Bu, ini kok bisa seramai ini terus?" Wanita tua itu tidak langsung menjawab. Tatapannya lurus ke arah para pelanggan. Lama, seolah sedang menghitung sesuatu yang tidak terlihat. Lalu, ia tersenyum tipis. Karena mereka selalu dipanggil. Sisi terdiam. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa, terasa salah. Perlahan, Sisi mencoba melihat wajah salah satu pelanggan. Lebih dekat, lebih fokus, tapi wajah itu samar seperti tertutup bayangan tipis. Sisi mengernyit, ia berkedip sekali. Dan saat ia membuka mata, semua pelanggan di warung itu menoleh bersamaan, menatap lurus ke arahnya, tanpa suara, tanpa ekspresi. Dan untuk pertama kalinya, Sisi merasa mereka memang tidak datang untuk makan. Malam berikutnya, Sisi datang lebih awal. Ia berharap semalam hanya perasaan. Tapi saat ia membuka warung, mereka sudah ada, duduk di tempat yang sama, diam, seolah tidak pernah pergi. Sisi berhenti di depan pintu, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia yakin, semalam warung ini sudah tutup. Tak ada orang, tapi sekarang kursi-kursi terisi. Tanpa ada suara langkah yang masuk, tanpa pintu yang terbuka, Sisi mencoba bersikap normal. Ia berjalan ke dapur, mengambil piring dan menata makanan. Tapi ada yang berbeda. Hari ini, ia mulai sadar. Tidak ada suara, tidak ada denting sendok, tidak ada kursi bergeser. Padahal semua meja penuh. Ramai, tapi benar-benar sunyi. Sisi memberanikan diri. Ia mendekat ke salah satu pelanggan, seorang pria dengan kepala tertunduk. "Pak, mau tambah?" Tidak ada jawaban. Sisi menelan ludah. Pelan-pelan, ia mencoba melihat wajahnya lebih dekat lagi, dan saat itu ada yang berbisik, "Jangan ditatap." Bisikan itu tepat di telinganya. Sisi refleks menoleh. Tidak ada siapa. Napasnya mulai tidak teratur. Ia mundur perlahan. Tangannya gemetar. Dan saat ia kembali melihat ke meja, pria itu sudah mengangkat kepalanya, menatap Sisi. Matanya hitam, tanpa kedipan. Sisi terpaku, tubuhnya kaku. Lalu satu persatu pelanggan lain mulai berhenti bergerak. Mereka ikut menoleh ke arah Sisi serempak. Dan dalam keheningan itu, Sisi akhirnya sadar. Semalam, mereka tidak pernah pulang. Mereka adalah penunggu. Malam itu, Sisi tidak langsung masuk. Ia berdiri di depan warung. Lampu masih menyala redup. Dan seperti biasa, bayangan orang-orang sudah terlihat di dalam. Padahal, ia belum membuka pintu. Sisi menarik napas panjang, lalu tetap masuk seolah semuanya normal. Pemilik warung sudah berdiri di balik meja seperti menunggu. "Sisi, kamu datang?" Sisi mencoba tersenyum. "Iya, Bu." Tapi matanya tidak bisa berbohong. Ia takut. Wanita tua itu menatapnya lama, seolah mengerti apa yang Sisi lihat semalam. "Sudah mulai kelihatan, ya? Maksud Ibu?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah para pelanggan, lalu kembali ke Sisi. Tidak semua orang bisa lihat mereka. Jantung Sisi berdegup keras. "Mereka itu siapa, Bu?" Untuk beberapa detik, tidak ada suara sama sekali. Lalu wanita itu mendekat dan berbisik, "Kalau kamu mau tetap kerja di sini, jangan pernah cari tahu." Sisi menelan ludah. "Tapi, mereka bukan manusia, kan?" Wanita itu tersenyum. Ia tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan ke dapur, meninggalkan Sisi sendirian di depan di antara puluhan pelanggan yang sekarang menatapnya lagi. Malam itu, Sisi tidak bisa tenang. Tatapan mereka masih terasa menempel di punggungnya, mengikuti kemanapun ia bergerak. Ia memilih masuk ke dapur, berpikir setidaknya di sana lebih sepi.
tapi tidak ada suara apapun. Bahkan suara napasnya sendiri terasa asing. Sisi mulai menatap piring. Dari sudut dapur, ada sebuah pintu kecil. Ia yakin, sebelumnya pintu itu tidak ada, atau mungkin ia tidak pernah menyadarinya. Pintu itu setengah terbuka, hitam di dalam seperti tidak ada ujungnya. Sisi mendekat hati-hati, dan mulai tercium anyir, seperti darah yang sudah lama. Sisi menutup hidungnya, tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia mendorong pintu itu sedikit, celahnya terbuka lebih lebar, dan dari dalam terdengar suara berbisik bersamaan, "Ganti, ganti, ganti." Suara itu tidak jelas dari mana, seperti datang dari dalam, tapi juga serasa dekat di telinganya. Ia mundur satu langkah, tapi suara itu semakin jelas, "Ganti, ganti, ganti." Tiba-tiba pintu itu menutup sendiri sangat keras. Sisi tersentak, kaget dan napasnya memburu. Dan saat ia menoleh pelan di ambang dapur, ada pemilik warung sudah berdiri, menatapnya tanpa suara, tanpa ekspresi. Lalu ia berkata pelan, "Kamu, buka itu." Sisi tidak bisa menjawab. Lalu wanita itu melangkah mendekat dan ia berbisik tepat di depan wajah Sisi, "Itu bukan untuk kamu." Lalu ia tersenyum perlahan, dan untuk pertama kalinya Sisi sadar, senyuman itu bukan senyum manusia. Malam berikutnya, sesuatu berubah. Sisi datang seperti biasa, tapi saat ia membuka pintu warung itu sudah ramai seperti kemarin. Namun ada satu hal yang berbeda, pemilik warung itu tidak ada. Sisi berhenti di depan. Matanya menyapu seluruh ruangan. Biasanya wanita tua itu sudah berdiri di kasir. "Bu," suara Sisi pelan. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk perlahan. "Bu." Kali ini sedikit lebih keras. Tetap tidak ada suara. Satu persatu pelanggan mulai mengangkat kepala, menatap Sisi serempak. Sisi menelan ludah. Ia mencoba mengabaikan dan bergegas. Berjalan ke dapur tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak ada tanda-tanda pemilik warung pernah ada di sana. Seolah ia menghilang begitu saja. Tapi yang paling aneh, kenapa warung itu tetap berjalan. Piring tetap tersaji, makanan tetap ada, dan pelanggan tetap datang tanpa henti. Sisi kembali ke depan, tangannya gemetar. "Ah, ada yang bisa saya bantu?" Tiba-tiba salah satu pelanggan berdiri. Ia berjalan mendekat, wajahnya mulai terlihat jelas sekarang. Tidak samar lagi, matanya hitam seluruhnya, mulutnya tersenyum, terlalu lebar. "Sekarang, kamu yang jaga ya? Saya cuma kerja di sini." Penglaris tidak boleh berhenti, harus ada yang dibayar. Harus ada yang tinggal. Sisi menggeleng, air matanya mulai jatuh. "Enggak, bukan saya." Tapi mereka tidak berhenti dan semua pelanggan sekarang berdiri mengelilinginya. Sisi mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Suara yang ia kenal. "Tolong." Suara itu, ia kenal, lemah, serak, hampir hilang. "Tolong." Itu suara pemilik warung, dari arah dapur. Kerumunan di sekelilingnya tidak bergerak, hanya menatap seolah memberi jalan. Tapi suara itu menariknya ke dapur. Dan saat ia sampai pintu dapur sudah terbuka lebar. Padahal, tadi tertutup, matanya langsung tertuju ke sudut ruangan. Pintu kecil itu sekarang terbuka lebih lebar, seperti lubang tanpa dasar. Dan suara itu lebih jelas sekarang. "Tolong aku, Bu." Ia mendekat, dan setiap langkah terasa seperti ditarik, bukan maju tapi ditelan. Ia mengintip ke dalam, dan saat itulah Sisi melihatnya isinya bukan ruangan, tapi sesuatu yang bergerak seperti kumpulan tubuh. Wajah-wajah menyatu, bertumpuk, menekan satu sama lain. Mulut mereka terbuka, menjerit tapi tidak ada suara. Dan di antara mereka ada wajah pemilik warung. Matanya menatap Sisi penuh ketakutan. "Tolong, jangan, ganti." Sisi mundur. Napasnya putus-putus dan air matanya jatuh tanpa terasa. Tiba-tiba suara dari belakang menjawab, "Penglaris." Sisi terkejut melihat salah satu pelanggan sudah berdiri di belakangnya. Ini yang membuat warung tetap hidup. Suara lain menyusul dari arah pintu dapur. "Dan setiap yang hidup harus diganti." "Enggak, ini bukan saya," ucap Sisi. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Kakinya terasa berat seperti ada yang menahan. Dari dalam pintu kecil sesuatu mulai keluar. Perlahan, tangan kurus panjang merayap keluar.
Jumlahnya banyak, mencari, menggapai, dan semuanya mengarah ke Sisi. Tangan-tangan itu semakin dekat, merayap, keluar dari kegelapan pintu kecil itu. Sisi merasa kakinya terasa berat seperti menempel di lantai, seperti tidak diizinkan pergi. Jangan dekat. Suaranya gemetar nyaris tanpa suara dari belakang. Para pelanggan mulai masuk ke dapur satu persatu. Mengelilinginya membentuk lingkaran. Tidak ada jalan keluar lagi. Penglaris tidak boleh berhenti. Suara itu menggema. Dari seluruh ruangan harus ada yang menggantikan. Sisi menggeleng keras. Air matanya jatuh. Enggak, bukan saya. Tolong. Tiba-tiba sesuatu mencengkeram pergelangan kakinya. Dingin, keras. Sisi menjerit. Ia melihat ke bawah. Tangan itu sudah memegangnya kuat. Dan satu lagi muncul. Lalu satu lagi. Menariknya perlahan menuju pintu kecil itu. Sisi berusaha melawan. Mencengkram lantai. Kuku-kukunya tergores. Tapi tidak cukup kuat. Ia terus ditarik sedikit demi sedikit. Ganti, ganti, ganti. Suara itu semakin keras, semakin dekat, semakin memenuhi kepalanya. Dan di antara suara-suara itu ia mendengar lagi suara yang ia kenal. Lemah, putus-putus, dari dalam kegelapan. Jangan lihat mereka. Sisi refleks mengangkat kepala. Dan ia melihat semua pelanggan itu. Sudah berdiri tepat di depannya. Wajah mereka sekarang jelas, pucat, retak, matanya hitam kosong. Dan senyum mereka terlalu lebar, hampir robek. Mereka menatap Sisi, serempak, dan dalam satu suara mereka berkata, "Kamu sudah dipanggil." Tarikan itu semakin kuat. Tubuh Sisi sudah setengah masuk ke dalam gelap. Tangannya masih berusaha meraih lantai, menahan, putus asa. Dan untuk terakhir kalinya ia melihat keluar, melihat dapur, melihat dunia yang ia kenal. Sebelum akhirnya kegelapan itu menelannya sepenuhnya. Pagi hari, gang sempit itu kembali sunyi. Seperti biasa, tidak ada yang aneh, tidak ada yang berubah. Warung kecil itu tetap berdiri, lampunya mati, pintunya tertutup, seolah tidak pernah buka semalaman. Orang-orang lewat seperti biasa, tidak ada yang curiga, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Malamnya lampu itu menyala lagi, pelan, redup. Dan satu persatu, orang-orang mulai datang, duduk, diam, seperti biasa, ramai, tapi sunyi. Di balik meja kasir sekarang ada seseorang yang baru, seorang gadis, berdiri tegak, diam, senyumnya tipis, matanya kosong, tidak ada cahaya, tidak ada rasa, hanya ada seorang pelanggan mendekat, duduk di depan, menatapnya. Gadis itu membuka mulutnya pelan, suaranya halus, datar. "Silakan, mau pesan apa?" Di belakangnya pintu dapur sedikit terbuka, dan di sudut gelap itu, pintu kecil masih ada, menganga, pelan, seperti bernapas. Dari dalamnya suara itu masih terdengar, pelan, berbisik, tanpa henti, "Ganti, ganti, ganti." Dan jika kamu berdiri cukup lama di depan warung itu, melihat ke dalam, mungkin kamu akan sadar semua orang yang duduk di sana tidak pernah benar-benar makan. Mereka hanya menunggu seseorang berikutnya untuk dipanggil.